Dalam wadah masukkan 200 gram mentega, bisa juga memakai margarin. Tambahkan 1 butir kuning telur. Aduk kedua bahan sampai tercampur dengan rata. Bisa juga diaduk memakai mixer ya. Aduk-aduk kedua bahan sampai lembut seperti mayones. Kemudian tambahkan 1 saset susu bubuk dan aduk-aduk kembali sampai adonannya menjadi lembut. Tambahkan 250 gram tepung terigu yang ditambah dengan 1 sendok makan tepung maizena. Aduk rata, kemudian masukkan ke dalam adonan margarin bertahap sambil diaduk-aduk. Tepung, saya memakai tepung terigu berprotein sedang. Aduk-aduk perlahan-lahan saja ya untuk semua bahannya. Jadi jangan terlalu kuat-kuat mengaduknya agar nanti hasil kuenya itu tidak keras. Setelah semua tepungnya dimasukkan, kemudian aduk sampai tercampur dengan rata untuk seluruh adonannya. Lebih mudah kita aduk memakai tangan saja ya. Tapi sekali lagi saya ulangi, jangan terlalu diremas kuat-kuat. Nanti kuenya bisa menjadi kering. Kita aduk sampai bisa dibentuk atau dipulung. Kemudian gilas adonan sampai ketebalan kue yang kita inginkan ya, menggilas adonannya. Cetak adonan, saya memakai cetakan bulan sabit yang isinya banyak agar nanti cepat selesai. Lepaskan adonan yang sudah dicetak, lalu tata dalam loyang yang sudah diolesi tipis-tipis memakai margarin ataupun mentega. Cetak adonannya sampai 1 loyang penuh ya, kemudian kita panggang. Kue siap kita panggang. Wajan sudah saya panaskan menggunakan api kecil selama kurang lebih 15 menit. Kemudian panggang kue selama kurang lebih 40 menit. Bisa juga dipanggang memakai oven. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hasilnya sudah terlihat matang dan bawahnya itu sudah kecoklatan, itu tandanya kue sudah matang. Tapi saat belum dingin biasanya kue itu atasnya akan sedikit lembek, tapi nanti setelah dingin kuenya akan mengeras dengan sendirinya. Ini untuk loyang yang kedua ya, panggang seperti yang pertama tadi. Setelah kue menjadi hangat, campur dengan gula halus. Jika memakai gula donat atau gula dingin, maka tunggu kuenya benar-benar dingin agar gula donatnya itu tidak leleh. Ini untuk loyang yang kedua ya.
Alhamdulillah, kuenya sudah siap disajikan. Putri saljunya terlihat sangat cantik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cobain dulu ya. Lihat, saat ditekan pakai jari sudah terlihat jika kue ini ngeprul dan lumer. Tentunya saat dimakan akan pecah dan lumer di mulut. Alhamdulillah, benar-benar lumer. (500 gram tepung terigu bisa memakai protein sedang ataupun protein rendah, 250 gram kacang tanah, kurang lebih 250 ml minyak goreng, garam 1 sendok teh, 250 gram gula halus, pewarna kuning telur, 1 kuning telur, 1 sendok teh minyak goreng. Sangrai kacang pada wajan tanpa minyak ya, namanya juga disangrai. Kemudian sangrai sampai kacang tanahnya itu matang. Gunakan api kecil saja. Setelah matang, kemudian matikan kompornya, angkat kacang dan kita kelupas untuk kulitnya ya. Kita pisahkan kulit ari dengan kacangnya. Bisa kita kupas dengan cara kita gesek-gesek seperti ini agar nanti cepat selesai. Untuk mengupasnya, dikembalikan saja ke selera masing-masing untuk caranya. Kemudian haluskan kacangnya. Saya memakai blender ya kali ini untuk menghaluskannya. Campur tepung terigu, gula, dan garam. Aduk sampai tercampur rata. Masukkan kacang yang sudah dihaluskan tadi. Aduk-aduk sampai tercampur rata untuk kacang dengan campuran tepungnya. Tuangkan minyak goreng sedikit demi sedikit, kemudian diaduk-aduk. Untuk minyak goreng takarannya kurang lebih 250 ml atau disesuaikan ya, karena kelembapan tepung itu tiap daerah pasti berbeda-beda. Jika dirasa sudah bisa dipulung, maka untuk minyak gorengnya bisa dihentikan menuangnya. Tapi jika dirasa belum bisa dipulung, maka minyak gorengnya bisa ditambahin sedikit. Tapi jangan juga kelembekan, nanti tidak bisa dicetak atau melebar. Kita aduk-aduk perlahan pakai tangan ya untuk memudahkan sampai adonan bisa dibentuk seperti ini. Kita gilas adonannya sesuai dengan ketebalan kue yang kita inginkan. Untuk tebal tipisnya, cetak kue dengan cetakan bentuknya sesuai selera masing-masing saja ya. Kemudian tatak adonan pada loyang yang sudah diolesi tipis-tipis dengan margarin.
Olesi dengan bahan olesan yang terbuat dari 1 kuning telur ditambahkan sedikit pewarna kuning telur dan 1 sendok teh minyak goreng diaduk rata. Untuk pewarna jika tidak suka boleh tidak pakai ya. Oles ke permukaan kue sampai rata. Panggang dalam oven selama kurang lebih 30 menit. Oven sebelumnya sudah saya panaskan selama kurang lebih 15 menit menggunakan api kecil. Ini ya, setelah kurang lebih 30 menit saya panggang, kuenya sudah matang. Saat 15 menit masuk oven tadi loyang saya tukar posisinya ya. Yang atas di bawah dan bawah dipindah ke atas. Kemudian dinginkan kue kacang sampai benar-benar dingin. Ini ya hasilnya, sudah terlihat cantik dan juga tidak gosong. Semoga bermanfaat, selamat mencoba dan semoga berhasil. Terima kasih.